Hai, bertemu lagi. Jadi gimana? Sudah sempat nyoba Mobile Legend? Ya, di video sebelumnya kita sudah mencoba mencocok logikan permainan Mobile Legend dengan suatu keterampilan leadership. Mudah-mudahan teman-teman sudah menonton ya videonya. Kalau belum, silahkan kunjungi channel YouTube Semanbara Channel dan cari video Suara Guru tentang leadership berbasis Mobile Legend. Nah, hari ini kita akan kembali ngobrol tentang Mobile Legend. Namun aspek leadershipnya kita akan persempit karena Semanbara merupakan sekolah atau institusi pendidikan. Kita akan coba kaitkan bagaimana implementasi dari leadership berbasis Mobile Legend di sebuah sekolah. Bersama saya Weda, saya seorang guru dan ini suara saya. Ya, ngobrolin tentang Mobile Legend. Di video sebelumnya kita sudah berbicara ya, salah satunya tentang role-role yang ada di Mobile Legend. Teman-teman yang mungkin masih awam dengan Mobile Legend, mungkin masih ingat juga ada role dalam Mobile Legend itu di mana ada yang akan menempati side lane, kemudian ada mid lane, ada jungler dan ada roamer. Side lane-nya ini ada dua ya, yang biasanya berperan sebagai XP laner dan ada berperan sebagai gold laner. Nah, karena 5 pemain dalam satu tim Mobile Legend, jadi kita coba cocoklogikan dari 5 pemain ini ke arah leadership sebuah institusi pendidikan atau leadership sekolah. Oke, biar cepat aja, kita akan mereview, memikirkan sejenak tentang dari kelima role itu. Kita akan mulai dari jungler ya, yang mungkin bagi sebagian pemain Mobile Legend berpikir bahwa jungler merupakan salah satu penentu kemenangan. Ya, berhasil atau tidaknya jungler menjalankan tugasnya atau misinya dalam permainan ini akan menentukan keberhasilan memenangkan permainan. Dalam institusi sekolah, saya pikir jungler juga memegang peran penting karena dia memiliki berbagai misi untuk bisa mencapai visi utamanya, tujuan utamanya yaitu menghancurkan turret base. Beberapa fungsi dari jungler ya tentu menghabiskan monster-monster jungle sehingga itu bisa memperkaya timnya. Kemudian menyerang turtle, membunuh musuh semakin banyak dan berbagai fungsi yang lain yang harus diterapkan oleh seorang jungler. Karena jungler ini juga sering disebut core atau inti dalam manajemen sekolah. Kita bisa mengibaratkan bahwa jungler itu adalah unit kesiswaan atau mungkin punggawanya adalah waka kesiswaan. Kenapa demikian? Karena SKL, standar kompetensi lulusan, itu sebagian besar dipegang oleh kesiswaan. Nah, bagaimana di unit kesiswaan ini merancang suatu kegiatan-kegiatan, program-program, inovasi yang arahnya adalah dapat mencapai kompetensi lulusan. Mungkin dalam hal ini dari segi sikap atau karakternya, kemudian termasuk ke pencapaian pengetahuannya dan juga keterampilannya. Kalau semakin ke sini dalam raport pendidikan ya arahnya adalah literasi numerasi dan karakter dari lulusan kita. Nah, bagaimana unit kesiswaan ini dengan timnya dapat merancang suatu inovasi program yang mempercepat dan mendukung ketercapaian dari pengembangan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan ini. Itu akan menjadi poin penting dalam keberhasilan suatu instansi sekolah, satuan pendidikan. Jadi kiranya tepat ya jika jungler kita ibaratkan seperti unit kesiswaan di sebuah sekolah. Nah, lalu yang kedua, kita akan berbicara side laner yang dalam hal ini adalah XP laner-nya. XP laner biasanya identik dengan permainan one by one. Jadi di situ adu mekanik. Ya, kalau kita lihat side laner ini, XP laner ini kayaknya cocok untuk waka kurikulum atau unit kurikulum. Karena kurikulum suatu sekolah yang merupakan roh dari sekolah itu merupakan ujung tombaknya. Artinya dalam XP laner ini kan dia harus bisa one by one nih. Adu mekanik skillnya di situ harus kelihatan. Nah, kurikulum di suatu sekolah itu di mana penerapan kurikulum merdeka masih juga berbasis satuan pendidikan kan.
Sehingga kehebatan suatu satuan pendidikan harus bisa muncul di dalam kurikulum sekolah ini. Jadi bagaimana unit kurikulum atau di bawah punggawanya adalah waka kurikulum dapat menggali potensi-potensi yang ada di satuan pendidikan itu untuk memajukan kurikulum yang dirancang di satuan pendidikan. Ya, meskipun payung besarnya ya kurikulum merdeka. Namun hal-hal yang bisa mengakomodir kelebihan, kelemahan dari suatu satuan pendidikan untuk bisa mendukung juga ketercapaian SKL yang digawangi oleh kesiswaan, ini harus dimiliki dan berhasil dipegang oleh kurikulum. Oke, dua lane kita sudah bicarakan. Lane ketiga kita mulai di side lane yang berikutnya, gold laner. Nah, kalau dalam permainan Mobile Legends, gold laner itu kan tugasnya adalah mengumpulkan gold, emas untuk timnya. Sehingga dari gold laner ini, dari hasil yang dikumpulkan oleh gold laner ini akan memperkaya timnya, dan timnya bisa membeli item-item yang diperlukan untuk mempertajam attack-nya atau memperkuat defense-nya. Ya, kalau dari situ gold laner sepertinya cocok untuk Sarpras ya, unit Sarpras. Di mana fungsinya ya Sarpras adalah memberikan sarana prasarana pendukung untuk apa yang sudah dirancang di jungler dan di XP ini untuk bisa berperan secara maksimal. Jadi kalau Mobile Legends tadi membeli item, kalau di satuan pendidikan membeli sarana prasarana pendukung. Nggak mungkin dong kalau gold lanernya dibantai itu nggak bisa menghasilkan gold yang cukup untuk timnya. Sehebat apapun jungler dan XP lanernya, tentu tim ini peluang menangnya akan sedikit. Dalam satuan pendidikan juga seperti itu. Kalau SKL yang dirancang, program-programnya dirancang bagus, kemudian kurikulumnya bagus, tetapi sarana prasarana pendukungnya lemah, ya akan mengurangi dari peluang ketercapaian dari tujuan satuan pendidikan itu. Ya, kiranya cocok loginya seperti itu. Gold laner itu adalah Sarpras. Lalu mid lanernya. Mid laner ini adalah hero yang berperan di tengah dengan garis lurus yang membentang. Kemudian dia harus bisa juga melihat mid laner ini yang paling cepat harus bisa berotasi ke gold laner atau ke XP laner dan membantu jungler dalam menjalankan tugasnya. Kalau hal ini sepertinya bisa kita cocok logikan, ini peran kehumasan di suatu satuan pendidikan. Bagaimana unit humas ini di bawah penggawa Wakahumas itu bisa mengaktifkan peran serta seluruh stakeholder untuk membantu ketercapaian tujuan. Jadi karena ini mid laner, dia bisa ke kanan, dia bisa ke kiri, itu ibaratnya seperti membangun relasi yang bagus. Jadi dengan sisi kanan membangun relasi, dengan sisi kiri membangun relasi, bagaimana memanfaatkan kanan dan kiri ini untuk bisa berperan aktif, bekerja sama, mencapai tujuan. Oke, 4 lane kita sudah bicarakan. Nah, tinggal sisa lane yang terakhir, yaitu roamer. Ya, dan di manajemen sekolah, di leadership sekolah, yang menjadi penggawanya adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nah, disinilah peran kepala sekolah menjadi seorang roamer itu harus optimal. Jadi dalam permainan Mobile Legends kayaknya juga roamer ini penentu dari kemenangan juga. Karena roamer ini harus peka, berkeliling, rotasi untuk mengawal bagian XP, bagian gold laner, atau bahkan junglernya dan mid lanernya untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, namun dalam hal ini roamer perlu kita garis bawahi juga bahwa pilihan roamer itu tidak selalu tank kan. Ya, pada dasarnya orang-orang akan selalu berpikir roamernya itu tank yang paling meta, yang paling bagus untuk dipakai karena bisa pasang badan. Namun roamer juga bisa, metanya juga ada pilihan untuk roamer support. Jadi roamer support ini dia bisa memberikan support kepada lane-lane yang membutuhkan. Entah itu kepada gold lanernya, mid lanernya, junglernya, XP lanernya, itu diberikan support oleh roamer ini.
Dan juga entah itu roamer support ataupun roamer tank, roamer biasanya menjadi inisiator dari sebuah war. Jadi ketika peperangan terjadi, seringkali yang menjadi inisiatornya itu adalah roamer. Oleh karena itu, insting dari seorang roamer untuk peka, tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan, siapa yang dilindungi dan siapa yang ditugaskan menyerang, instingnya seorang roamer harus kuat. Jadi saya pikir ini cocok sekali kita analogikan, kita cocok logikan dengan peran kepala sekolah di suatu satuan pendidikan. Kepala sekolah di satu sisi harus bisa pasang badan, menjadi yang terdepan dalam pergerakan satuan pendidikan. Jadi jika ada masalah, penanggung jawabnya ya kepala sekolah, dan itu peran roamer sebagai tank. Namun di satu sisi harus bisa sebagai support system untuk semua elemen yang ada dalam tim tersebut. Jadi itu peran roamer sebagai support dan sebagai inisiator untuk bisa menginisiasi kapan pergerakan itu harus segera dimulai. Dan satu lagi yang mungkin harus kita catat dari peran seorang roamer juga salah satunya adalah crowd control. Bagaimana mengontrol keriuhan yang terjadi dalam suatu suasana perjuangan atau pertempuran. Jadi roamer memegang peran yang sangat besar ya dalam sebuah permainan Mobile Legends. Dan hal itu juga terjadi dalam leadership di sekolah. Ya, kiranya untuk cocok logi kita di leadership sekolah berbasis Mobile Legends hari ini sekian dulu. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat untuk teman-teman yang menyimak, dan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.